Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat borangan di manapun kalian berada. Kali ini kita akan kembali ke segmen terbaru dari Wanci Saripna. Kali ini kita akan meneruskan membahas tentang mitos atau fakta. Oke sobat borangan, kali ini lagi-lagi kita akan membahas sebuah mitos atau fakta yang memang akhir-akhir ini sudah banyak dipertanyakan ya oleh sobat-sobat borangan semuanya. Jadi dari beberapa sobat borangan yang merequest tentang ini, kali ini kita bahas, yaitu kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri keturunan Pajajaran. Prabu Siliwangi. Nah, keturunan Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran. Seperti apa aja ciri-cirinya, terus apakah masih ada sampai sekarang ya seorang atau seseorang sebagai keturunan Prabu Siliwangi itu, terus cirinya seperti apa saja, dan ini masih mitos atau fakta. Nah, kalaupun ada misalnya biasanya public figure ya yang mempunyai ciri-ciri tentang keturunan Prabu Siliwangi ini. Nah, oke Bung. Kali ini kita akan membahas ciri-ciri keturunan Prabu Siliwangi. Nah, dari beberapa sumber katanya keturunan Prabu Siliwangi itu mempunyai beberapa ciri fisik ya. Nah, ciri fisik. Nah, salah satunya itu adalah tahi lalat segitiga. Jadi bukan tahi lalat yang berbentuk segitiga ya, tapi tahi lalat 3 titik dan membentuk segitiga. Dan itu biasanya katanya nyambung dengan Tritangtu Sunda Buana. Tritangtu di Buana. Tritangtu di Buana itu sebagai pedoman ya, pedoman hidup Sunda lah, orang Sunda. Nah, ciri-cirinya selain segitiga tahi lalat segitiga ini, apakah masih ada nggak ciri-ciri yang lain? Terus apakah memang benar ini sudah dibuktikan nyata kalau yang mempunyai tahi lalat segitiga ini adalah seorang keturunan Prabu Siliwangi atau bukan? Oke, sampurasun sobat borangan. Jadi gini, kalau berbicara tentang ciri-ciri keturunan Eyang Prabu Siliwangi atau yang disebut juga Raden Pamanah Rasa. Nah, ini kan sudah beredar ya di mana-mana, mau di sosmed maupun di buku-buku folklore, termasuk di YouTube juga ya. YouTube itu sudah beredar. Nah, setelah saya pelajari, ternyata ada beberapa sumber dari naskah kuno yang menyebutkan bahwa ciri-ciri keturunan Eyang Prabu Siliwangi itu pada nantinya akan memiliki ciri yang tadi, yaitu memiliki tahi lalat segitiga. Nah, kenapa dikaitkan dengan tahi lalat segitiga? Itu sesuai dengan falsafah hidup pada masa kerajaan Prabu Siliwangi. Karena pada waktu itu yang Prabu Siliwangi menganut ajaran agama Jati Sunda. Nah, Jati Sunda salah satu falsafah hidupnya itu Tritangtu di Buana. Yaitu kalau Tritangtu di Buana itu lebih kepada konsep pemerintahan atau pengelolaan rakyat gitu lah. Pengelolaan sebuah government lah ya. Gitu. Kan di Tritangtu di Buana itu disebutkan susunannya ada Rama, kemudian ada Ratu dan Resi. Nah, kalau kita sambungkan ke zaman masa sekarang itu sama dengan SG gitu. Itu mah bukan Trias Politika. Trias Politika. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi kalau ngomongin Trias Politika sebelum zamannya Montesquieu gitu, dari Amerika sana, ternyata di Sunda itu sudah menerapkan lebih dulu. Prabu Siliwangi sudah lebih dulu menerapkan ajaran sistem Trias Politika. Jadi kalau sekarang dikaitkan ada lembaga eksekutif, kemudian legislatif dan yudikatif. Nah, itu sama kayak Rama, Resi dan Ratu. Nah, kembali lagi kepada ciri-ciri keturunan Prabu Siliwangi. Kenapa harus memiliki tanda seperti itu? Karena dikaitkan pada falsafah yang tadi,
Jadi semua keturunan Eyang Prabu Siliwangi menurut naskah itu ya nanti akan muncul tanda tai lalat seperti itu. Nah kalau itu kan keturunan dari Eyang Prabu Siliwangi. Nah ada lagi keturunan yang berasal dari jalur istrinya, yaitu Nyimas Ratu Subang Larang sampai ke Syekh Syarif Hidayatullah. Nah Sunan Gunung Jati Cirebon ya. Itu dari Cirebon. Itu beda lagi ciri-cirinya. Kalau yang saya pelajari ternyata keturunan dari jalur ibu itu memiliki ciri ada garis putih di ujung kuku ya. Ujung kuku, baik itu kuku tangan maupun kuku kaki. Nah, jadi sobat-sobat borangan kalau penasaran silahkan dicek sendiri. Dicek kukunya. Kukunya ada garis putihnya atau ada tai lalat segitiga. Nah, kalau garis putih itu lebih identik pada sebuah perjalanan gitu, sebuah perjalanan bahwa semua keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah harus memiliki tujuan yang lurus kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu ciri itu adalah kehidupan yang siratal mustaqim, yang lurus gitu ya. Lurus. Salah satu tandanya. Nah, terus gini Bung, secara eksplisit gitu ya. Ini tai lalat segitiga ini apakah disebutkan juga secara eksplisit tai lalatnya di tangan kah atau di leher kah atau di punggung kah atau memang di semua bagian tubuh di mana saja gitu yang membentuk tai lalat segitiga seperti itu? Kalau dari naskah sendiri tidak disebutkan secara eksplisit, tapi cuman itu saja ciri-cirinya memiliki tai lalat segitiga, mau di bagian mana saja, mau di sini. Berarti bentuk segitiga. Kan gini ya, yang namanya keturunan itu nggak bisa hilang walaupun memang kita tidak tahu leluhur kita itu siapa. Mungkin nih bisa menjadi salah satu referensi lah ya. Tapi teman-teman juga silahkan menggali lagi keilmuannya seperti apa. Yang jelas kalau teman-teman mempunyai ciri titik segitiga, jadi tai lalat tapi membentuk segitiga ya. Jadi 3 sudut titik gitu ya. Nah itu kalau kalian sudah mempunyai tandanya itu tinggal telusuri saja. Ya. Telusuri ternyata leluhur kalian itu siapa. Ya bukan siapa tahu ya, tapi kan menurut naskah tadi, salah satu naskah kuno ini menyebutkan kalau memang mempunyai 3 titik segitiga atau tai lalat segitiga ini adalah salah satu ciri keturunan Eyang Prabu Siliwangi. Nah, selain titik segitiga ini ada nggak ciri lain yang secara fisik ya, secara fisik yang menunjukkan kalau orang itu adalah keturunan Prabu Siliwangi? Kalau yang saya pelajari selama ini belum menemukan. Baru itu saja. Ah, di Indonesia sendiri nih Bung, selama ini atau sejauh perjalanan ini disinkronkan dengan bukti-bukti sejarah yang sudah ada nggak orang yang mempunyai ciri fisik itu gitu? Pasti ada. Atau yang mengaku enggak, maksudnya seperti public figure yang pernah dipublikasikan kalau dia itu adalah keturunan Prabu Siliwangi dengan mempunyai tanda seperti itu? Saya belum menemukan kalau gitu. Belum ya? Belum. Secara yang langsung terang-terangan mengaku saya ini keturunan Prabu Siliwangi. Gitu. Tapi kalau dari wilayah keraton itu udah pastilah. Kalau pasti itu. Ya kalau itu kan memang artinya tidak usah dilihat cirinya juga karena mereka mengurus dari segi keturunan ya kan. Gitu kalau orang-orang keraton, terutama keraton di Sunda sendiri di Jawa Barat lah ya terutama. Keraton itu kan tinggal 2 ya kalau nggak salah ya. Kalau di Jawa Barat itu ada Keraton Kasepuhan Cirebon, kemudian ada di Banten juga, Sumedang terus Banten juga ya, ada. Sunda ya. Berarti Banten masih ada ya kan, masih ada sampai sekarang. Nah kalau yang di keraton mungkin karena keturunannya silsilahnya kan biasanya ditulis juga ya, ditulis juga. Tapi ini mah buat temen-temen sobat borangan dimanapun, kalau memang mempunyai ciri titik itu atau di ujung kukunya ada yang garis lurus putih, nah itu kalian tinggal telusuri. Atau karena memang salah satu keratonnya juga masih ada lah ya di Tatar Pasundan, itu bisa datang mungkin ke Cirebon. Ya karena memang ada lembaga yang khusus mengurusi tentang silsilah di keraton itu. Di setiap keraton di Cirebon ataupun di Sumedang juga ada. Ada. Jadi kalau misalkan sobat-sobat borangan merasa, aduh saya itu memang ada ciri-ciri kayak tadi, coba ditelusuri dulu dari mulai kakek, buyut, ditanya-tanya dulu. Kalau udah ketemu, baru untuk meyakinkan bisa langsung datang ke keraton lah. Karena datanya ada di sana. Oh datanya ada. Nah jadi kan
Nah, kenapa harus menelusuri leluhur kita itu sebenarnya mah bukan kita keturunan Prabu Siliwangi pasti sakti atau pasti bisa memakmurkan masyarakat seperti dulu beliau ketika memimpin kerajaan. Tapi kan ini lebih terhadap pertama kearifan lokal, yang kedua juga ketika kita tahu leluhur minimal kita tahu sejarah. Sehingga kecintaan kita terhadap Indonesia juga bisa lebih besar lagi ya kan. Terus satu lagi, kalau kita mengetahui leluhur kita siapa, apalagi leluhur kita itu orang-orang soleh, orang-orang arif, bijaksana. Jadi ke kitanya itu lebih menjaga, bisa ngawas diri lah. Kita itu harus malu, leluhur kita itu orang baik, orang soleh. Jadi bukan untuk disombongkan sih, tapi lebih terhadap ya kita bisa menjaga diri. Kalau misalnya kita mau melakukan sebuah maksiat, kita malu aduh leluhur kita ini orang soleh ya kan, orang baik yang dulunya selalu bukan dipuja-puja ya, tapi selalu dipuji oleh masyarakatnya karena memang memberikan sebuah struktur pemerintahan yang baik, masyarakatnya adem ayem, sejahtera ya kan. Nah, kita bisa lebih mawas diri ke situnya. Nah, selebihnya di situ Bung, ada ciri gaib nggak yang pernah Bung temukan gitu kalau keturunan Prabu Siliwangi kan, karena kan yang Prabu Siliwangi ini terkenal kesaktiannya nih. Dari seantero ya kan, seantero jagat bumi mengenal lah kesaktian Prabu Siliwangi seperti apa. Bung pernah menemukan nggak ciri-ciri secara gaib kalau orang keturunan Prabu Siliwangi itu bisa ABCD? Contohnya yang Prabu Siliwangi yang katanya bisa menghilang, bisa terbang. Nah, itu ada pernah menemukan nggak? Jadi kalau secara gaib, saya pernah ngobrol dengan salah satu praktisi yang fokus konsen di dunia seperti itu. Katanya orang-orang yang memiliki darah atau keturunan dari Eyang Prabu Siliwangi atau dari keturunan Pajajaran itu selalu dikawal oleh kodam harimau. Itu harimau putih ataupun harimau yang kuning gitu. Itu pasti selalu dikawal. Tapi kan kalau dalam perspektif gaib itu sangat sulit dibuktikan. Kan kita juga nggak tahu. Ya itu kan memang dunia supranatural ya. Di luar logika, cuman yang jelas ada salah satunya itu dikawal oleh kodam harimau yang memang salah satu yang identik lah, identik selalu dikaitkan dengan Prabu Siliwangi ya, gitu. Jadi selama ini yang beredar, isu yang beredar yang Prabu Siliwangi itu tilem atau moksa menjadi harimau, bukan seperti itu. Kenapa selalu dikait-kaitkan dengan kodam harimau? Karena menurut sejarah dulu pernah ketika yang Prabu Siliwangi sedang bertapa di salah satu curug yang berada di daerah Majalengka, yaitu Curug Sawer, sedang bertapa, beliau diganggu oleh segerombolan kelompok pasukan siluman harimau. Nah, kemudian beliau bertarung dengan siluman harimau tersebut, terus menang sehingga takluk. Sehingga ketika pas siluman harimau tersebut ditaklukkan, mereka mengucap sumpah bahwa mereka akan mengabdi kepada Prabu Siliwangi dan keturunan. Jadi bukan kan selama ini beredar bahwa yang Prabu Siliwangi itu moksa kemudian menjadi harimau, tidak seperti itu. Berarti itu mah lebih terhadap sekelompok harimau yang dikalahkan oleh Prabu Siliwangi ini mengakui kekalahannya dan mengucapkan kalau dia pengen mengabdi ke Prabu Siliwangi dan ke keturunannya. Jadi memang ada beberapa juga yang beredar kalau Prabu Siliwangi itu memang sampai sekarang tidak diketahui makomnya di mana. Cuma yang jelas banyak yang bilang kalau beliau itu melakukan moksa ya kan. Jadi menghilangkan hal duniawi dari dirinya dan menghilangnya entah tahu kemana lah ya. Yang jelas itu di luar nalar manusia pada umumnya gitu. Banyak juga yang bukan menyelewengkannya, tapi lebih terhadap kalau Prabu Siliwangi itu moksa dan menjadi harimau. Makanya identik kalau harimau itu dengan Prabu Siliwangi. Tapi ternyata di salah satu ringkasan sejarah lah ya, ada yang menyebutkan kalau itu adalah tadi yang seperti Bung bilang seperti itu. Terus yang terakhir nih Bung, pertanyaan yang terakhir nih, kalau ngomongin tadi tanda fisik ya kan, tanda lahir, terus tanda gaib. Nah, selebihnya dari itu gitu kan, ngelihat dari Tritang Tudi Buana itu, artinya kan di situ ada Rama, Resi dan Ratu. Di situ kan mempunyai makna masing-masing ya, Bu. Biar sobat-sobat borangan semuanya tahu itu makna Rama, Resi dan Ratu itu seperti apa. Kalau menurut Babat Pajajaran, yang dinamakan dengan Rama itu bisa diartikan sebagai pendiri. Pendiri atau kepala kampung, kepala daerah.
founder lah kalau sekarang. Nah kalau yang dinamakan dengan ratu itu lebih kepada raja atau pemimpin semua rakyat. Kalau resi tersebut lebih kepada penasehat, pemangku kebijakan, kebijakan, terus lebih cenderung mengarahkan kepada hal-hal yang bersifat religius. Gitu. Jadi sebelum para ratu itu mengeluarkan kebijakan, itu pasti konsultasi dulu kepada resi. Jadi biar baiknya gimana? Stabil dan balance antara urusan pemerintahan, duniawi dan urusan agamanya juga, ya kan? Nah, jadi teman-teman mungkin kalau heman saya gitu ya, kalaupun misalnya kalian ada keturunan Eyang Prabu Siliwangi tapi tidak mempunyai ciri fisik tadi, kalau menurut saya jadi kalau kata pepatah buah itu nggak jauh jatuh dari pohonnya, mungkin salah satu sifat Eyang Prabu Siliwangi bisa adalah di diri kita itu kan, salah satunya kan welas asih, terusan nyaah sayang ke rakyatnya gitu kan, atau bisa membangun daerah sehingga subur, makmur, rakyatnya sejahtera. Nah, mungkin sifat-sifat itu yang bisa dikembangkan. Tapi kan ini lebih luas lagi, tidak hanya untuk keturunan Eyang Prabu Siliwangi ya, tapi sifat ini bisa ditiru oleh kita walaupun bukan keturunan Prabu Siliwangi karena positif, bagus buat kehidupan. Terus kita. Di Babad Pajajaran juga dijelaskan bahwa Eyang Prabu Siliwangi itu memiliki banyak istri. Disebutkan memiliki 151 istri. Nah, menurut Eyang Prabu Siliwangi sendiri bahwa nanti keturunan Sunda apabila ingin menisbatkan dirinya sebagai keturunan beliau itu bisa saja, baik itu secara biologis ataupun secara spiritualis. Nah, spiritualis masuknya yang tadi, misalkan kita memiliki sifat-sifat seperti Eyang Prabu Siliwangi, misalkan bijaksana, cinta kesesama. Nah, itu bisa, katanya boleh, silahkan nisbatkan kepada saya selama itu kebaikan. Selama kebaikan. Walaupun secara biologis kita tidak mempunyai gitu, tidak tersambung. Oke. Nah, mungkin segitu dulu sobat Borangan. Ini kan bisa menjadi mitos, tapi secara fakta sudah ada beberapa literatur dan naskah yang membuktikan tentang ini gitu kan. Tapi kembali lagi kepada teman-teman semua, percaya atau tidak, mau dimitoskan ataupun tidak, kalian tinggal dicari lagi literasinya. Takutnya kami juga masih kekurangan referensi ya kan. Cuman sudah banyak naskah atau fakta yang membuktikan apa yang telah tadi diutarakan mengenai tentang Eyang Prabu Siliwangi beserta ciri-ciri keturunannya. Ya, alangkah baiknya sobat-sobat Borangan yang lebih paham di komen aja. Jadi kita bisa berdiskusi. Kalau misalkan belum puas, datang aja gitu. Ya, kita cari kebenarannya seperti apa sih. Kita bahas sama-sama. Karena yang namanya keilmuan itu terbatas. Manusia itu terbatas. Yang jelas kalau didiskusikan ada penambahan ilmu baru, mungkin pengetahuan kita juga bisa lebih luas lah. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, bagi teman-teman, mudah-mudahan ada hal positif yang diambil dari video kali ini gitu kan. Jadi kesimpulannya ini antara mitos atau fakta? Kalau menurut saya dari beberapa literasi fakta. Cuman mungkin bagi teman-teman yang masih merasa ini adalah mitos, tinggal dicari lagi, ditambah lagi. Mungkin nanti kita akan cantumkan juga beberapa referensinya seperti Babad Pajajaran, terus beberapa naskah kuno yang bisa teman-teman cari naskahnya, atau mungkin searching di Google atau nanya-nanya ke guru-guru sejarah lah ya. Seperti itu. Nah, mitos atau fakta kali ini tentang Prabu Siliwangi. Keturunannya, ciri-ciri keturunannya itu adalah fakta karena ada di naskah dan ciri-cirinya ada di buku kitab Babad Pajajaran. Nah, seperti itu mungkin teman-teman ya. Jadi mitos atau fakta kali ini fakta. Bagi yang belum puas silahkan komen, kita berdiskusi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terutama tadi kita bisa menisbatkan sebagai keturunan Eyang Prabu Siliwangi ya kan, dari sisi spiritual. Artinya spirit semangatnya Prabu Siliwangi kita bisa adopsi. Salah satunya adalah kebijaksanaan. Dan itu kata Eyang Prabu Siliwangi sah-sah saja, silahkan ya kalau mau mengaku keturunan, asalkan sesuai gitu. Asalkan jangan ngaku aing mau gitu lah. Itu lebay. Kemudian penyelewengan gitu. Oke, seperti itu atur nuhun, mudah-mudahan bermanfaat. Sampurasun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.